Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitamassuki bima'alil umuri wa hattana ala ta'awuni wa tarahumi wa huwalladzi arsala rasulahu liyubayyina lin-nasi kitabahu wa syari'atahu walau karihal kafiruna walau karihal musyrikuna walau hasadal hasiduna amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di mana memperbanyak salawat kepada beliau, tergolonglah kita umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati para muharrid ma'had, dan saya sayangi adik-adik sekalian. Adanya saya berdiri di sini untuk menyampaikan judul pidato singkat saya yang berjudul jihad. Ketahuilah bahwa orang yang paling merugi dari kiamat adalah orang yang mempunyai kemampuan berjihad tetapi tidak mau berjihad dan tidak pernah melibatkan diri sepanjang hidupnya untuk berjihad di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhdits nafsahu bihi mata ala syab'atin min nifaq." Yang artinya, barang siapa yang mati sementara ia belum berjuang atau belum pernah melibatkan diri dalam perjuangan, maka ia akan mati berada dalam suatu cabang dari kemunafikan. Karena pentingnya jihad, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jihad untuk menjadikan motivasi bagi hambanya dan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, karena ia telah memilih kamu dan ia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Berkat rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk berjuang yang menjadi satu-satunya jalan mencapai tujuan kebahagiaan dan agar terbebas dari siksa api neraka yang amat pedih. Karena jika tidak ada petunjuk dan cahaya dari Allah, tentu manusia akan berada dalam kegelapan dan kesesatan. Jika seseorang mendapat petunjuk dari Allah, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Tetapi barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, maka akan mendapat kerugian yang nyata. Ketahuilah para santri, berapa banyak orang yang takut akan mati dan enggan untuk pergi ke medan perang untuk berjuang di jalan Allah. Mereka tidak menyadari bahwa kematian pasti akan datang dan tidak akan pernah lari sedikit pun dari manusia. Jika seseorang tidak mati dengan sebatan pedang dalam medan perjuangan, maka akan mati dengan cara yang lainnya. Sungguh, kita harus berjuang demi keagungan agama Allah. Maka demikian ini, marilah kita berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Karena orang yang berjihad di jalan Allah sudah pasti tidak akan pernah rugi. Dan karena orang yang berjihad di jalan Allah sudah pasti akan mendapatkan kemenangan yang nyata. Dan ketahuilah bahwa orang yang berjihad di jalan Allah sudah pasti tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sementara mereka tidak mati tetapi kalian tidak menyadarinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Cukup sekian pidato singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.